Banyak orang berkata, hidup dimulai sejak kita lahir. Namun sesungguhnya, hidup sejati seringkali baru benar-benar terasa ketika kita mulai menyadari siapa diri kita. Dan momen itu, bagi banyak orang, datang saat memasuki usia 40 tahun. Usia ini bukan sekadar angka. Ia adalah persimpangan. Di satu sisi, kita telah melalui perjalanan panjang. Masa kanak-kanak penuh mimpi, masa remaja penuh pencarian, hingga usia dewasa yang sibuk mengejar ambisi. Di sisi lain, di usia 40, kita mulai melihat ke belakang dengan jernih. Semua pencapaian, semua kegagalan, semua luka, semua tawa. Pertanyaannya, apakah semua itu sudah cukup untuk menjawab siapa aku sebenarnya? Sejak muda, kita sering berlari tanpa henti, mengejar pengakuan, mengejar kesuksesan, mengejar kebahagiaan yang tampaknya selalu berada di luar jangkauan. Kita membangun citra, menumpuk harta, membentuk identitas dari hal-hal yang terlihat oleh mata orang lain. Namun semakin bertambah usia, semakin terasa ada ruang kosong di dalam diri yang tidak bisa diisi oleh apapun dari luar. Usia 40 adalah saat ketika kita mulai mendengar bisikan halus dari dalam. Panggilan untuk pulang, untuk berhenti sejenak, untuk bertanya dengan jujur, bukan pada dunia, tapi pada diri sendiri. Apa makna semua ini? Untuk siapa aku berlari? Dan kemana arah kakiku setelah ini? Disinilah pencarian jati diri menemukan bentuknya. Bukan lagi pencarian untuk menjadi seseorang di mata dunia, melainkan pencarian untuk menjadi diri sendiri seutuhnya. Kita mulai belajar membedakan antara apa yang sungguh penting dan apa yang hanya ilusi. Kita menyadari bahwa kesuksesan tanpa kedamaian hanyalah kelelahan, dan harta tanpa makna hanyalah beban. Pencarian jati diri di usia ini bukan perjalanan keluar, tetapi perjalanan ke dalam. Bukan tentang menambah, tetapi tentang menyederhanakan. Bukan tentang membuktikan diri, tetapi tentang menemukan keaslian diri. Dan justru di titik inilah, usia 40 menjadi awal perjalanan sejati. Karena untuk pertama kalinya kita berjalan bukan untuk terlihat, melainkan untuk benar-benar hidup. Setiap perjalanan panjang selalu memiliki titik balik. Sebuah momen ketika kita berhenti sejenak, menoleh ke belakang, lalu menatap ke depan dengan pandangan yang berbeda. Bagi banyak orang, usia 40 tahun adalah titik balik itu. Di usia ini, kita tidak lagi berdiri di garis start, tetapi juga belum tiba di garis akhir. Kita berada di tengah jalan, pada persimpangan yang menentukan apakah kita akan terus berlari tanpa arah atau mulai berjalan dengan kesadaran baru. Banyak orang menyebut fase ini sebagai midlife crisis. Sebuah masa ketika pertanyaan-pertanyaan besar muncul. Apakah aku sudah mencapai cukup banyak? Mengapa aku merasa kosong padahal terlihat berhasil? Apakah ini semua yang disebut hidup? Pertanyaan-pertanyaan itu terkadang menimbulkan kegelisahan, bahkan ketakutan. Namun jika kita melihat lebih dalam, kegelisahan itu bukanlah akhir, melainkan pintu masuk. Sebuah undangan untuk berhenti mengejar bayangan dan mulai mencari cahaya. Apa yang disebut krisis sebenarnya adalah cermin.
yang memaksa kita untuk jujur pada diri sendiri. Cermin yang berkata, "Inilah kamu sekarang, dan inilah jalan yang kau pilih. Apakah kau puas atau kau ingin berubah?" Titik balik di usia 40 bukan berarti kehilangan arah, tapi justru kesempatan untuk menemukan arah yang sejati. Di usia ini, kita sudah membawa bekal pengalaman, pahit dan manis, jatuh dan bangun. Dan semua itu membuat kita lebih siap untuk memilih dengan bijak. Bayangkan seperti seseorang yang mendaki gunung. Saat masih di kaki gunung, pandangan kita terbatas. Kita hanya melihat jalur kecil di depan mata. Namun ketika sudah sampai di tengah perjalanan, kita mulai bisa menoleh ke belakang, melihat seberapa jauh kita melangkah, sekaligus menatap ke depan untuk melihat puncak yang ingin dituju. Dari titik tengah itulah pandangan menjadi lebih luas. Begitu pula dengan hidup di usia 40. Kita sudah cukup jauh untuk tahu bahwa jalan tidak selalu lurus. Kita sudah cukup matang untuk menyadari bahwa puncak kesuksesan bukan sekadar tinggi, tapi juga tentang makna. Dan inilah yang membuat usia 40 begitu penting. Ia memberi kita kesempatan untuk memilih ulang. Apakah kita akan terus berjalan dengan pola lama, mengejar tanpa henti, namun tetap merasa kosong? Atau kita berani memulai perjalanan baru, perjalanan yang lebih sejati, lebih tenang, dan lebih penuh kesadaran? Usia 40 bukanlah titik akhir. Ia adalah pintu yang terbuka, titik balik yang menuntun kita pada babak baru kehidupan. Babak di mana kita tidak lagi hanya menjadi seseorang di mata dunia, tetapi benar-benar menjadi diri kita sendiri. Ketika usia 40 tiba, ada sesuatu yang perlahan berubah di dalam diri kita. Bukan lagi sekadar kerutan di wajah atau rambut yang mulai memutih. Perubahan yang lebih dalam muncul, perubahan dalam cara kita melihat hidup. Jika di usia muda kita banyak dipenuhi gejolak, amarah, atau kegelisahan, maka di usia 40 kita mulai belajar menenangkan diri. Kita tidak lagi mudah terpancing oleh hal-hal kecil. Kita lebih mampu mengendalikan emosi dan tidak cepat bereaksi pada hal-hal yang dulu membuat kita marah. Dari pengalaman panjang, kita belajar. Tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua pertempuran perlu dimenangkan. Kematangan ini membuat kita mulai memahami bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, siapa yang paling kaya, atau siapa yang paling terlihat. Hidup lebih dalam dari itu. Hidup adalah tentang menemukan keseimbangan antara dunia luar yang bising dengan dunia dalam yang tenang. Di usia ini, kita juga mulai berani melepaskan. Kalau dulu kita begitu takut kehilangan, sekarang kita menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar abadi untuk kita genggam. Sahabat bisa pergi, harta bisa habis, bahkan tubuh sendiri perlahan berubah. Tapi dari kesadaran itulah lahir kebijaksanaan, bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada apa yang kita miliki, melainkan pada bagaimana kita melihat dan menjalaninya. Kesadaran baru ini sering datang tiba-tiba. Bisa lewat kegagalan besar yang mengguncang, bisa lewat kehilangan orang yang kita cintai, atau sekadar lewat momen sederhana saat kita duduk sendiri, lalu menyadari betapa waktu telah berjalan begitu cepat. Kesadaran itu kadang menyakitkan, tapi sekaligus membebaskan. Usia 40
adalah saat di mana kita mulai lebih jujur pada diri sendiri. Kita tidak lagi hidup hanya untuk membuktikan sesuatu pada orang lain. Kita tidak lagi terikat pada ambisi yang membakar tanpa arah. Kita mulai bertanya, apa yang benar-benar penting bagiku? Apa yang membuat hidupku bermakna? Dan ketika pertanyaan itu muncul, saat itulah perjalanan sejati dimulai. Kita mulai melihat bahwa hidup bukan lagi soal menambah, tapi soal menyaring. Bukan lagi soal mengejar, tapi soal menemukan. Kematangan dan kesadaran ini adalah hadiah dari perjalanan panjang. Ia bukan datang begitu saja, melainkan buah dari jatuh bangun, dari luka dan tawa, dari semua pengalaman yang menempa kita hingga titik ini. Usia 40, dengan segala kesadarannya, mengajarkan kita untuk tidak lagi hidup hanya di permukaan, tapi menyelam lebih dalam ke inti kehidupan. Dan semakin dalam kita menyelam, semakin kita menemukan bahwa kebahagiaan sejati ternyata sederhana. Hadir sepenuhnya pada diri sendiri dan menjalani hidup dengan keaslian yang murni. Sejak muda, kita diajarkan untuk mengejar banyak hal. Mengejar pendidikan, karier, harta, cinta, pengakuan. Dan memang, di usia-usia awal hidup, itulah yang menjadi bahan bakar langkah kita. Seolah-olah nilai hidup kita ditentukan dari seberapa cepat kita berlari, seberapa tinggi kita mendaki, seberapa banyak yang bisa kita capai. Namun, saat usia 40 tiba, kita mulai menoleh ke belakang. Kita melihat jejak perjalanan panjang, penuh ujian, penuh luka, penuh pelajaran. Ada kegagalan yang membuat kita hampir menyerah. Ada kehilangan yang meninggalkan ruang kosong. Ada kesalahan yang dulu terasa pahit. Tapi kini, di titik ini, semua ujian itu berubah wujud menjadi guru. Kita mulai memahami kegagalan bukan akhir, melainkan latihan untuk membuat kita lebih kuat. Kehilangan bukan hukuman, melainkan cara hidup mengajarkan kita arti menghargai. Kesalahan bukan beban, melainkan cermin untuk memperbaiki langkah. Ujian-ujian masa lalu yang dulu terasa berat, kini justru menjadi fondasi kedewasaan kita. Mereka mengikis kesombongan, menundukkan ego, sekaligus menguatkan hati. Tanpa mereka, kita mungkin tidak akan pernah sampai pada kesadaran hari ini. Dan disinilah pergeseran besar terjadi, dari mengejar ke menemukan. Kalau dulu kita mengejar kebahagiaan di luar diri, kini kita mulai menemukannya di dalam. Kalau dulu kita mengukur hidup dari seberapa banyak yang kita punya, kini kita mengukurnya dari seberapa dalam kita merasa. Kalau dulu kita sibuk bertanya, bagaimana caranya terlihat hebat, kini kita lebih sering bertanya, bagaimana caranya tetap utuh. Ujian masa lalu memberi kita pemahaman bahwa tidak semua yang kita kejar benar-benar kita butuhkan. Banyak yang hanya fata morgana, tampak indah dari jauh, tapi kosong saat digenggam. Dari pengalaman itulah kita belajar untuk lebih selektif, memilih apa yang memberi makna, dan melepaskan apa yang hanya menambah beban. Dan itulah kebijaksanaan usia 40. Kita tidak lagi sekadar berlari tanpa arah. Kita berjalan lebih pelan, tapi lebih pasti. Kita tidak lagi sekadar mengejar bayangan.
kita mulai menemukan cahaya. Hidup tidak lagi tentang menambahkan hal-hal baru, melainkan tentang menyadari bahwa apa yang kita cari mungkin sudah ada di dalam diri sejak lama, hanya tertutup oleh lapisan ambisi dan keinginan yang tak pernah habis. Maka perjalanan sejati dimulai bukan ketika kita berhasil meraih semua yang kita kejar, tetapi ketika kita menyadari bahwa semua ujian masa lalu telah membawa kita pada satu titik di mana kita benar-benar menemukan diri kita sendiri. Setelah melalui perjalanan panjang, setelah melewati berbagai ujian, setelah mengejar begitu banyak hal, akhirnya kita tiba pada satu kesadaran penting. Hidup tidak perlu serumit yang kita bayangkan. Hidup justru menjadi lebih indah ketika kita berani menyederhanakan. Di usia 40, kita mulai memahami bahwa tidak semua ambisi harus dipenuhi, tidak semua keinginan harus dikejar, dan tidak semua orang harus kita senangkan. Kita belajar memilih apa yang benar-benar penting dan dengan berani melepaskan sisanya. Kalau dulu kita sibuk mengumpulkan, kini kita belajar membuang. Kalau dulu kita bangga dengan seberapa banyak yang kita miliki, kini kita tenang dengan seberapa sedikit yang sebenarnya kita butuhkan. Kesederhanaan inilah yang membuat langkah kita terasa lebih ringan, seperti kapal yang membuang beban agar bisa berlayar lebih jauh. Begitu pula kita melepaskan ambisi berlebihan agar bisa berjalan lebih bebas. Dan justru dari kesederhanaan, kita menemukan kekayaan batin yang sejati. Kita mulai menghargai momen kecil yang dulu sering terlewat. Obrolan sederhana bersama keluarga, waktu tenang sendirian, senyuman tulus dari orang terdekat, atau sekadar menikmati matahari pagi. Hal-hal yang dulu kita anggap biasa, kini terasa sebagai anugerah besar. Maka, usia 40 bukanlah tanda akhir perjalanan, melainkan awal dari perjalanan sejati. Sebuah perjalanan yang tidak lagi digerakkan oleh ambisi luar, tetapi oleh kedamaian dalam. Perjalanan yang tidak lagi sibuk membuktikan, tetapi lebih banyak merasakan. Dan disinilah letak kebijaksanaan hidup, menyadari bahwa yang terpenting bukanlah seberapa jauh kita sudah berlari, melainkan seberapa dalam kita sudah hadir dalam langkah yang kita tempuh. Sobat, jika usia 40 adalah pintu, maka mari kita memasukinya dengan tenang, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan keberanian untuk hidup lebih jujur, lebih sederhana, dan lebih sejati. Karena sesungguhnya, hidup baru benar-benar dimulai ketika kita berhenti mengejar bayangan dan mulai menemukan cahaya di dalam diri kita sendiri.